أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin jemaah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmatnya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan semua yang kita butuhkan di muka bumi ini jemaah. Maka tidak ada yang pantas bagi seorang hamba ketika diberikan kenikmatan kecuali untuk bersyukur dan bersyukur. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat serta salamu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, panutan kami ya Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari yang berbarokah ini, kita lanjutkan kajian dan pelajaran kita mengkaji tentang adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus ada pada diri seseorang, yang harus orang itu memiliki hal tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang-orang yang memiliki akhlak, yang memiliki adab sesuai dengan tuntunannya akan dibuatkan rumah di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun fi baiti min a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, maka dia akan dibangunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak pada hari kiamat di tengah surga, rumah bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik jemaah. Dan kita telah sampai ke pembahasan tentang babun namimah, bab tentang permasalahan mengadu domba. Kemarin kita sebutkan tentang laknat, kemarin kita sebutkan tentang dusta, dan semuanya ini berkaitan dengan lisan jemaah. Sebagaimana yang kita pernah sebutkan, bahwasanya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah lisannya. Yang membuat orang banyak terjatuh ke dalam kekufuran adalah lisan jemaah. Yang banyak membuat orang jatuh kepada kesyirikan juga lisan. Yang membuat rumah tangga orang hancur juga dengan lisan. Di antaranya adalah an-namimah. Maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan haddatsana Abu Nuaim, menceritakan kepada kami Abu Nuaim, qala, ia mengatakan haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan, an Mansur dari Mansur, an Ibrahim dari Ibrahim, an Hammam dari Hammam, kunna ma'a Hudzaifah faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditsa ila Utsman faqala Hudzaifah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Maka disebutkan oleh beliau, suatu ketika kami pernah duduk bersama Hudzaifah, kemudian ada orang yang mengatakan kepadanya, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia berbicara bersama Utsman radhiyallahu taala anhu.
yaitu menyebutkan apa yang terjadi atau apa yang dibicarakan bersama Utsman. Maka Hudzaifah mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Apa yang dimaksud dengan mengadu domba, jemaah? Maka para ulama mengatakan, an-namimatu naqlul kalaman nas ba'dahum ila ba'din ala wajhil ifsadi bainahum, yaitu mengambil perkataan seseorang, diambil nih perkataan seorang kemudian dinukilkan, diambil dari satu orang dikabarkan kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan kedua orang tersebut. Dan ini bisa terjadi pada orang yang dia saling mencintai, jemaah. Para sahabat, misalnya kita miliki sahabat, kadang-kadang itu pun terjadi gara-gara ada orang yang mengabarkan sesuatu kepada kita. Dan ini pula bisa terjadi kepada keluarga yang harmonis, jemaah. Maka di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya dosa orang mengabarkan sesuatu kepada orang lain, yang mana memang terkadang kita tujuannya benar, jemaah. Karena mungkin ketika kita duduk sama sahabat kita, jemaah, atau kita miliki sahabat yang kita akrab dengannya, kemudian suatu ketika kita duduk dengan sahabat yang lain, ternyata sahabat ini menceritakan keburukan sahabat kita. Kan kadang-kadang kita ini nggak ridho dengan hal tersebut. Akhirnya kita ambil pun perkataan tersebut, kemudian kita ceritakan ke teman kita. Ternyata teman yang satu dengan yang satunya ini berantem, jemaah. Maka ini tidak boleh. Naam, kita katakan itu bukan namimah. Tetapi mengambil perkataan satu orang ke orang lain itu juga tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW, kecuali kalau memang ada kemaslahatan, maka silakan. Tetapi kalau di dalamnya ada keburukan, yang mana dia mungkin bersaing dalam perdagangan, dia ingin menghancurkan nih antara si A dengan si B, karena mungkin memang saingannya, diambillah perkataan si A kemudian dikabarkan kepada si B, sehingga A dengan B ini pun akan bertengkar dengan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengancamnya tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian disebutkan dalam hadis yang berikutnya, haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal, mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami Bishr bin Mufaddal. Qala haddatsana Abdullah ibn Utsman, mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Utsman bin Husaim an Syahri ibn Haushab, dari Syahr bin Haushab, an Asma binti Yazid qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, wahai sahabatku, maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang paling baik di antara kalian? Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Qala alladzi idza ra'u dzikirallah, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah ketika dia dilihat, maka orang itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa mengingatkan kita kepada Allah. Afala ukhbirukum bisyirarikum, maukah kalian aku kabarkan orang yang paling buruk di antara kalian? Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Siapakah mereka? Qala al-musawuna bin namimah, orang yang dia berjalan dengan namimah, yang dia mengadu domba, yang dia suka menukilkan perkataan yang satu kepada orang lain, kemudian dia menginginkan kerusakan. Kemudian yang berikutnya ada al-mufsiduna bainal ahibba, orang-orang yang suka menghancurkan hubungan orang yang saling mencintai. Itu juga namimah, jemaah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, ada seorang pedagang, dia akrab dengan si B, dagangannya lancar, jemaah, dagangannya lancar. Kemudian ada orang yang tidak senang dengan dua orang tersebut, akhirnya dia mencari kesalahannya, kemudian dikabarkan kepada orang lain, dia nukilkan sesuatu yang tidak baik, sehingga itu akan membuat dia bertengkar dan akan membuat dia jauh dan memutuskan tali silaturahmi. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan al-baguna al-bura'a al-anata, yaitu orang yang suka menyebarkan kepada manusia perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau suka merusak manusia, baik dari perbuatannya atau perkataannya atau yang lainnya. Dan ini adalah orang-orang yang memang dia tidak menginginkan kecuali keburukan kepada orang lain. Atau bahkan disebutkan oleh para ulama, seorang dai yang dia mengajak ke dalam permusuhan, jemaah. Karena banyak sekarang ada dai-dai yang dia tidak mengajak ke dalam kedamaian,
Dia senang kalau satu ustadz itu mencela ustadz yang lain, orang-orang mencela yang lainnya, maka ini tidak dibenarkan. Ustadz-ustadz yang suka provokasi misalnya, maka ini tidak dibenarkan jemaah. Karena yang dianjurkan dalam agama kita adalah kita mendamaikan antara dua orang yang bertikai dan membuat kehidupannya menjadi tentram jemaah, bukan malah membuat kehancuran dan kerusakan bahkan di tengah-tengah orang yang mungkin nggak paham tentang agama. Karena mereka kadang-kadang orang-orang yang awam itu ya sekedar melihat ya ini yang nyampaikan adalah ustadz, ya kita ikuti ustadz tersebut, maka tidak benar jemaah. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, dan ini diantara tahdiran pula, kita tidak boleh ngomong tentang agama seenaknya jemaah. Kita harus hati-hati karena perkara agama itu adalah perkara yang penting, maka tidak boleh orang terlalu ketika dia mengatakan seperti ini padahal tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna, menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, qala, ia mengatakan haddatsana Wahbun ibnu Jarir, mengabarkan kepada kami Wahab bin Jarir, qala haddatsana Abi, mengabarkan kepada kami bapakku, qala sami'tu Yahya ibnu Ayyub, saya mendengar Yahya bin Ayyub, an Yazid bin Abi Habib, dari Yazid bin Abi Habib, an Marsad ibni Abdullah, dari Marsad ibni Abdullah, an Hasan ibn Quraib, dari Hasan bin Quraib, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Talib semoga Allah tabaraka wa taala meridainya, beliau mengatakan al-qailul fahisha walladhi yushi'u biha fil ismi sawa, orang yang suka mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, kemudian ada orang yang mendengar perkataan buruk tersebut kemudian disebarkan, maka kedua mereka itu adalah dalam dosa itu sama. Maka di sini Ali radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita bahwasanya buruknya orang yang ketika dia mengabarkan sesuatu dan itu adalah perkara yang dusta. Dan di sini pula tahdiran kepada kita, ketika ada kabar datang kepada kita ini tidak boleh kita sebarkan tanpa melihat tanpa sumbernya dari mana. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka ketika ada kabar berita yang datang kepada engkau, atau ada orang yang membawa cerita, baik itu adalah sahabatmu atau orang yang engkau cintai, tentang suatu permasalahan yang mungkin nanti di dalam permasalahan itu akan mendatangkan perbuatan yang tidak benar, atau ada mudarat di sana, ada kerusakan di sana, maka beliau mengatakan tidak boleh engkau benarkan perkataannya sampai engkau tahu sumbernya dari mana. Dan bahkan ketika kita mencari sumbernya itu adalah benar, kita pun tidak dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mencari-cari lagi. Misalnya ada orang yang mengatakan, fulan, engkau tadi diceritakan oleh Ahmad, engkau adalah seperti ini. Naam, itu adalah perkataan yang benar. Maka orang yang mendapatkan kabar tersebut, dia hendaknya mengintrospeksi dirinya, bukan malah tajassus mencari kesalahan-kesalahan si Ahmad tersebut jemaah. Karena memang itu adalah kesalahan kita, maka kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Taala, kemudian kita kembali. Kemudian yang berikutnya, ketika ada orang yang mengabarkan suatu pembicaraan kepada kita, maka hendaknya kita cegah dia. Maksudnya dinasihati jemaah. Ketika dia membawa berita ini belum jelas dari mana asal usulnya, maka nasihati dia, tidak boleh menyebarkan berita yang belum jelas asal usulnya. Dan ini sama juga seperti kita yang jemaah berselancar di sosial media, yang kadang-kadang ada kabar berita nggak jelas kita sebarin, ada kabar berita yang kita bahkan belum pernah baca kabar berita tersebut kita sebarin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang memberikan suatu kabar yang tidak benar, kemudian kita sebarkan kabar tersebut, maka kita sama saja mendapatkan dosa yang sama jemaah. Bahkan disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang dia datang membawa kabar yang tidak jelas itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik walaupun dia adalah sahabat kita yang sangat kita sayangi. Dan Allah Jalla Jalaluhu yang mengatakan hal tersebut. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Maka jikalau ada orang yang datang membawakan kabar gembira kepada kalian, tabayyun.
Kenapa? Supaya kita tidak ditimpa dengan suatu masalah kemudian kita menjadi orang-orang yang menyesal dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh beliau, membencinya karena Allah. Ini orang yang suka datang bawa kabar yang enggak benar ini boleh kita benci jemaah, tetapi benci perlakuannya. Tapi bukan berarti kita harus tinggalkan mereka jemaah, enggak boleh kayak seperti itu. Jangan gara-gara beda pendapat atau dia ahli mungkin meninggalkan ibadah atau berbuat maksiat kepada Allah kemudian kita jauhi mereka, maka tidak. Karena yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita ingatkan kepada sahabat kita, kita nasihati dia, kemudian kita ajak dia kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya, tidak berprasangka buruk kepada saudara yang dikomentari negatif oleh pelaku namimah. Ada orang yang cerita kepada kita bahwasanya kita ini dibicarakan oleh orang lain, maka sudah kita mengatakan ya sudah, mungkin ana memang salah. Kita tidak berpikiran negatif kepada orang tersebut, walaupun memang dia mungkin mengatakan perkataan yang seperti itu, dia mencela kita jemaah, tapi ya biarkan sudah. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, sedang terjadi proses transfer pahala jemaah, transfer pahala. Kalau ada yang menceritakan kita keburukan kita jemaah, ada yang ghibah kita, maka antum jangan berkecil hati, karena sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memberikan kita pahala yang sangat besar di sana. Tetapi bukan berarti antum buat aneh-aneh kemudian antum diceritakan sama orang lain. Kayak sekarang kan di media sosial kadang ada yang buat-buat ya sensasi baru lah jemaah. Akhirnya heboh dulu, heboh, baru dia klarifikasinya setelah sudah viral, maka ini tidak dibenarkan. Maka ini tidak dibenarkan, karena kita dilarang untuk menyebarkan berita yang aneh-aneh, berita yang buruk, karena itu termasuk adalah sifat orang-orang yang fasik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, tidak boleh memata-matai orang tersebut. Ya sudah, kalau memang dia mengatakan kita buruk, ya sudah, biarin saja sudah. Maka itu mungkin yang hanya dia bisa lakukan, maka kita nasihati. Kemudian kita tidak boleh pula terhanyut dalam perkataan yang dibawa oleh teman kita. Ini kadang-kadang kita kalau ada cerita ini keasikan kita jemaah, iya benar, tuh si fulan itu kayak seperti itu juga dia ya, nggak benar juga kayak seperti ini. Akhirnya terhanyut, kemudian ikut-ikutan dia gembor-gemborin juga temannya ini supaya tambah cerita dan yang lain. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis yang berikutnya, haddatsana Bishr bin Muhammad, haddatsana Abdullah qala haddatsana Ismail ibnu Abi Khalid an Subail bin Auf qala kana yuqalu man sami'a bi fahishatin fa afshaha fa huwa fiha kalladhi abdaha. Maka barang siapa yang mendengar suatu keburukan kemudian dia sebarkan keburukan tersebut, maka dia sama saja seperti orang yang membawa keburukan itu. Kemudian beliau mengatakan haddatsana Qabisah qala haddatsana Hajjaj an Ibni Jurayj an Ata annahu yara annakala ala man asya'a zina yaqulu asa'a al-fahisha. Itu orang yang dia sudah tahu ada kabar buruk, mengetahui ternyata ada tetangganya mungkin yang berzina, kemudian dia cerita ke kita, kemudian kita membenarkan hal tersebut, maka kita ini dikatakan adalah orang yang telah menyebarkan kekejian, walaupun memang gosipnya benar jemaah. Tapi kan itu keburukan, maka tidak boleh kita sebarkan keburukan seseorang, dan bahkan itu adalah ghibah juga jemaah. Kita menyebutkan keburukan orang lain padahal orang itu tidak senang dengan hal tersebut. Maka cukuplah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, kafa bil mar'i itsman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Maka cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Maka berhati-hati jemaah. Dan ini juga berhati-hati dengan keluarga kita juga jemaah. Kadang-kadang ada orang yang gak senang sama kita, pengen ngancurin keluarga kita. Maka seorang istri ketika dia ada kabar nih suaminya melakukan ini, hendaknya dia tabayun. Dan laki-laki juga seperti itu. Laki-laki juga seperti itu, berusaha untuk menjadi pemimpin yang memang dia harus tahu apakah benar dengan hal tersebut, apakah cerita ini benar adanya dan yang lainnya, sehingga rumah tangga kita menjadi baik, hubungan kita dengan orang lain juga menjadi baik, dan sahabat kita dan yang lainnya. Maka di sini Rasulullah SAW melarang kita untuk menamimah dan mendengarkan kabar yang buruk kemudian mengabarkan atau menceritakan kepada orang lain. Allah Ta'ala dalam sawab jemaah ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang hari yang berbarokah ini.
Mungkin sebelum kita cukupkan ada pertanyaan jemaah tentang namimah atau tentang menyebarkan berita dusta kemudian menyebarkannya ke orang yang lain. Tafadhal jemaah. Ada permasalahan yang lain? Bagaimana kita menyikapi orang yang sifatnya seperti ini? Bagaimana cara kita menyikapi orang yang seperti ini? Dia orang yang suka namimah, dia suka berkata dusta. Maka sebagai seorang mukmin, Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka tidak beriman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Kita sudah baik misalnya dalam perbuatan ini, kita nggak suka menggibah orang, maka kita berusaha mengajak orang yang suka gibah ini untuk seperti kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, maka nasihati dia. Dan ini diantara cara kita mengingkari kemungkaran jemaah. Rasulullah SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Tuh kalau dia melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Tapi enggak semuanya dengan tangan jemaah. Lihat teman kita ngibah antum tampar dia jemaah. Kayaknya setelah antum tampar saling tampar antum jemaah, berantem antum. Berarti ini enggak ada kekuasaan kita jemaah. Berarti kapan kita bisa menggunakan tangan? Ya ketika kita memiliki kekuasaan. Contohnya antum punya anak. Antum punya anak, kemudian ketika anak antum berbuat maksiat, ya boleh antum pukul, tapi dengan syarat pukulan ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan, cuma sekedar mendidik saja jemaah, untuk mendidik mereka. Maka ketika istri kita juga salah seperti itu jemaah, boleh dipukul, tetapi jangan dipukulnya keras jemaah, dan bahkan nggak boleh memukul muka juga jemaah. Ya antum pukul pakai bantal atau antum jewer misalnya, sehingga dia tahu oh perlakuannya ini salah. Maka kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan nasihat. Dan ingat jemaah, menasihati orang itu ada adabnya. Yang pertama, maka nggak boleh kita nasihatin di depan umum, sebagaimana yang kita terangkan kemarin. Maka antum kalau ana salah misalnya, kemudian antum langsung tegur di tempat umum, kayaknya ana nggak akan ngisi kajian lagi jemaah, nggak akan ngisi. Karena kan kita nggak ada orang yang pengen di kesalahannya itu diumbar di tempat umum, nggak ada jemaah. Karena itu bukan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW memegang tangannya kemudian menasihatinya. Maka itu yang baik. Kemudian dengan kata-kata yang lemah lembut jemaah. Karena kata-kata atau nasihat yang berasal dari hati itu akan diterima pula dengan hati jemaah. Antum kalau nasihati orang dengan lemah lembut luar biasa jemaah. Coba antum lihat ketika ada bawahan yang dinasihati oleh majikannya, atau seorang ustadz yang dia ketika memiliki santri kemudian melakukan kesalahan, dinasihati oleh ustadznya dengan kata-kata yang lemah lembut, santri itu akan menangis dia jemaah, dan dia akan menyesal, tidak akan mengulangi pekerjaan itu lagi. Maka ini nasihat dari hati ke hati. Maka jangan mengeluarkan ego. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai antum menasihati orang hendak nasihat itu langsung diterima sama orang lain jemaah. Jangan jemaah. Karena orang yang mendengar nasihat itu kan butuh proses. Ketika kita nasihatin, oh seperti ini, oh seperti ini, maka dia butuh proses untuk memahaminya. Kemudian kalau nggak bisa dengan lisan pun, maka Rasulullah SAW mengatakan wabil qalbi, dengan hati, wadzalika adaful iman, maka dengan hati itu selemah-lemah keimanan. Seperti itu. Untuk menasihati terus, nasihati. Kemudian sebagaimana yang kita sebutkan tadi, cara menghadapinya juga jangan benarkan perkataannya. Antum harus antum harus tabayyu, yaitu mencari kebenaran hal tersebut. Allah Ta'ala misal. Jangan. Ada yang lain jemaah? Gak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan jemaah. Di sini kesimpulannya bahwasanya Rasulullah SAW memelihara kita dari kerusakan, memelihara kita dari kebinasaan kehidupan dunia ini. Maka ketika kita mendengar suatu cerita, tidak boleh kita langsung terima dan tidak boleh kita langsung benarkan. Tetapi yang disyariatkan adalah kita tabayyun, kita cari kebenarannya, sehingga kita akan menjadi aman dan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.